Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahla Academy Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan selanjutnya. Lanjutan dari pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita bahas kalam ya, maka saat ini kita akan bahas kalimat. Yang pertama kita harus pahami ya, sebagaimana yang saya katakan kemarin, bahwasanya kalam itu adalah kalimat ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, yang merupakan kumpulan sebuah kata. Maka kalimat di sini bukan artinya kalimat ya, bukan artinya kalimat kumpulan sebuah kata, tapi kalimat di sini bermakna kata ya. Sedangkan kalam ya itu adalah kalimat ya. Oke, ini ya sebuah perbedaan yang harus kita pahami sejak awal. Kalimat yang bermakna kata dan kalam itu bermakna kalimat. Ini kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti adalah kata. Secara global, secara pada umumnya dalam bahasa Arab itu kalimat atau kata ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut dengan ismun ya atau isim, fi'lun ya fi'il, dan harfun artinya huruf. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu isim? Isim itu adalah kata yang memiliki makna namun tidak terikat dengan waktu, seperti waktu sekarang, waktu lampau yang sudah, waktu yang akan datang. Ini tidak ada dalam makna sebuah isim, tidak memiliki makna itu isim. Contohnya apa? Contohnya ya lafaz kitabun, rojulun, zaidun, jamilun ya. Biasanya pada umumnya isim ini ya seperti hanya nama-nama benda, nama tempat ya. Nama orang itu termasuk isim ya. Atau sifat lah itu namanya isim dalam bahasa Indonesia. Oke. Dalam bahasa Arab bagaimana kalam ada hal-hal atau beberapa hal yang menjadi syarat atau menjadi tanda-tanda sebuah kata itu disebut isim atau bukan. Jadi untuk kita menseleksi ini isim atau bukan, maka kita harus perhatikan tanda-tandanya ya. Untuk nahwu dasar, sebenarnya tanda isim ini banyak, tapi untuk nahwu dasar seperti kitab at-tamhid ini ya, hanya ada 4 ya yang disebutkan. Pertama tanwin, yaitu tanwin dhammah, tanwin kasroh, dan tanwin fathah. Jadi ketika sebuah kata itu atau sebuah lafaz tersebut ada tanwinnya, maka jelas itu adalah isim ya. Kemudian al. Nah, contohnya apa? Kayak lafaz babun ya. Babun pintu ya. Di sini ada tanwin dhammah, maka lafaz babun di sini yang bermakna pintu itu disebut dengan isim. Tanda pertama. Kemudian tanda kedua apa? Yaitu tanda kedua adalah al. Contohnya ya kalau babun maka al babu. Ini adalah tanda isim al sini ya. Al babu. Kalau babun itu isim karena tandanya ya tanwin, maka al babu isim tandanya adalah al ini ya.
Ini tanda isim yang kedua. Selanjutnya tanda isim yang ketiga adalah harful jar, artinya diawali oleh huruf jar. Contohnya sama ya, enggak bingung. Oke, fil babi ya. Ada huruf jar fi, huruf jar fi. Nah, maka ketika sebuah kata ada huruf jar fi-nya, huruf fi ini atau disebut dengan huruf jar, maka itu jelas disebut dengan isim atau kata benda. Kemudian tanda yang ketiga adalah majrur, yang dijarkan, berikrab jar lah, saya namanya berikrab jar. Berikrab jar ini ya ada beberapa alasan ya, bisa karena diawali oleh huruf jar pertama, bisa sebab idofah, bisa sebab ya, tawabit lah. Ya nanti menjelaskan terkait itu akan dijelaskan pada bab selanjutnya ya, biar kalian tidak bingung. Oke lah, berirob jar ya, contohnya sama seperti ini ya. Fil babi, mana irob jarnya ya, babi ini kasroh, maka irob kasroh, irob jar di sini ya, dengan tanda kasroh pada al babi ini disebut dengan majrur ya. Al babi ini majrur, ini huruf jar, al babi majrur. Atau contoh yang lain misalkan ya, contoh yang lain misalkan babul baiti, di pada lafaz al baiti, nah, ini kan jar, jarnya di sini bukan karena diawali huruf jar tapi karena sebab lain, itu sebab idofah, yang bahasa idofah atau ini akan kita jelaskan pada bab idofah, pada bab sendirinya. Fil babi, di pintu, babul baiti, nah, pintunya rumah. Nah, di sini yang jar atau majrur di sini adalah al baiti, yang mana majrurnya itu disebabkan oleh idofah menjadi mudhof ilaih. Jadi tanda isim pertama itu adalah tanwin, yang kedua adalah al, yang ketiga adalah harful jar atau diawali huruf jar, dan yang ketiga dan keempat adalah majrur, entah itu majrurnya karena huruf jar itu sendiri, majrurnya karena idofah, atau majrur karena tawambi. Jadi cuma empat ini tandanya. Sebenarnya kalau kita melihat atau membaca kitab yang lebih dalam, yang lebih luas pembahasannya, maka akan menemukan tanda-tanda lain pada isim. Tapi ya, untuk pemula ya cukup empat ini, karena ini yang paling sering atau paling banyak ditemui dalam kitab-kitab berbahasa. Oke, selanjutnya terkait kalimat yang kedua, yaitu ingin atau kata kerja. Kalau isim itu adalah kata benda ya, maka ini adalah kata kerja, artinya sebuah kata yang menunjukkan makna perbuatan dan mengandung makna waktu ya, yang berhubungan dengan waktu, entah itu sudah atau sedang atau akan ya. Secara praktisnya, secara lafadznya, kita bisa mengetahui sebuah kata atau sebuah kalimat itu disebut dengan fi'il ketika melihat beberapa tanda berikut ini ya. Sama ya, ada empat. Pertama adalah qad, kemudian sin, saufa, dan tak, sukun atau tak. Ini sakinah namanya. Qad.
Qad ini ya biasanya masuk pada fi'il madhi, ya. Masuk pada fi'il madhi bermakna sungguh. Nah, contohnya tadi yang pernah saya contohkan pada bahasa dalam qomat Fatimah. Qomat Fatimah tuh. Nah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Qad qala misalkan ya Zaidun. Ya, contohnya di sini lah qad qala Zaidun. Nah, lafaz qala didahului oleh qad, ya. Maka qala di sini disebut dengan fi'il. Alasannya didahului oleh qad. Kalau qala Zaidun, qad sungguh qala berkata, sudah berkata Zaidun siapa? Zaid. Itu terkait makna qad. Ini bermakna sungguh ketika masuk pada fi'il madhi, tapi bermakna sedang, ya. Bermakna kadang-kadang maksudnya ketika masuk pada fi'il mudhari. Misalkan qad yaqulu Zaidun, qad yaqulu Zaidun. Nah, qad yaqulu Zaidun, maka bukan bermakna sungguh lagi qad ini, karena masuk pada fi'il mudhari, yaitu kadang-kadang berkata Zaidun siapa? Zaid. Jadi kalau masuk pada fi'il madhi maknanya qad adalah sungguh, dan ketika masuk pada fi'il mudhari maka maknanya adalah kadang-kadang. Tanda fi'il kedua yaitu sin. Contohnya siapa? Oke. Apa sin ini? Sin ini ada bermakna akan, ya. Biasanya disebut dengan huruf tanfis, ya. Sin ini masuk pada fi'il mudhari, ya. Masuk pada fi'il mudhari. Contohnya apa? Qala akan saya qulu. Saya qulu Zaidun. Nah, maka lafaz yaqulu, oke, ini saya qulu Zaidun, maka lafaz yaqulu di sini disebut dengan fi'il karena ada tandanya yaitu sin ini atau huruf tanfis di sini, ya. Saya qulu Zaidun, saya qulu akan berkata Zaidun siapa? Zaid, ya. Oke. Selanjutnya saufa atau disebut dengan huruf taswif, sama, ya. Saufa di sini bermakna akan, sama dengan sin, ya. Contohnya, ya saya contohkan yang lain, ya. Bisa saufa yaqulu biar dia berbeda. Saufa yarji'u misalkan. Saufa yarji'u akan pulang Zaidun siapa? Zaid. Tapi bedanya sin dengan saufa ini apa? Kalau sin di sini bermakna akan, yang mana pekerjaannya tersebut atau perbuatannya tersebut akan segera dilakukan. Tapi ketika saufa, maka pekerjaannya masih lama untuk dilakukan. Saufa yarji'u, akan telah akan pulang, bisa kita terjemahkan seperti itu, ya. Maka ketika masih lama perbuatan tersebut akan dilakukan, maka memakai saufa, bukan memakai sin, ya. Sin disebut dengan huruf tanfis, saufa disebut dengan huruf taswif, ya.
Dan tanda terakhir dari fi'il adalah taknis sakinah, tak yang masuk kepada fi'il madhi, yang menandakan bahwasanya fi'il tersebut untuk perempuan, sebagaimana saya contohkan tadi di pembahasan kalamnya, itu qomat ya, qomat Fatimah. Lafaz koma atau qomat di sini disebut dengan fi'il ya, karena ada tandanya, yaitu tak taknis di sini, tak sukun ya, yang masuk pada fi'il madhi, menandakan bahwasanya fi'il madhi di sini khusus untuk perempuan ya. Kalau laki-laki bukan qomat, tapi qoma Zaidun, qoma Muhammadun, qoma Salihun misalkan. Tapi kalau untuk perempuan qomat Fatimah, qomat Aisyah, qomat al-Ummuh misalkan. Qomat berdiri, ya, telah berdiri, Fatimah itu sifat Fatimah. Maka lafaz qomat fi'il karena tandanya adalah dimasuki tak taknis sakinah. Jelas tanda fi'il ada 4, qad, sin, sofa, dan tak taknis sakinah. Sudah kita bahas isim, kata benda dengan tandanya, fi'il kata kerja dengan tanda-tandanya. Selanjutnya adalah harfulnya. Apa itu hurufnya? Huruf ini kata yang memiliki makna ya ketika disambung dengan kata lainnya. Makna yang dipahami maksudnya. Kata yang memiliki makna yang bisa dipahami ketika disambung dengan kalimat lainnya. Hurufnya ada banyak ya. Ada huruf jar, ada huruf athof, ada huruf istifham, ada huruf taukid ya, dan seterusnya, banyak dengan huruf ini. Tapi yang sering digunakan ya biasanya huruf-huruf jar ya, yang paling umum lah. Hanya hilang ya, min, hilang, an, ala ya, fi, bi, di, nah, ya. Ini adalah huruf-huruf jar yang paling sering bisa kita temui atau kita jumpai ketika membaca teks-teks berbahasa Arab ya. Min dari ila ke an ya, ini nun ya. An ya, bisa dari, bisa tentang, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, di untuk, ka seperti. Huruf ini disebut dengan harful jar. Jadi huruf dalam bahasa itu tidak hanya melulu harful hijaiyah gitu ya, di abata saja dan seterusnya, itu harful hijaiyah. Tapi huruf-huruf yang memiliki makna yang bisa dipahami ketika disambung dengan kata lain. Misalkan min ini artinya dari, tapi tidak ambigu gitu ya. Ketika kita memaknai min ya, tidak bersambung dengan kalimat selainnya. Misalkan minal baiti, dari rumah, kan jelas minal baiti dari rumah. Ilal masjidi, ke masjid. Tapi cuma ila saja, ila ke. Nah, ini kan orang yang membaca, orang yang mendengar pasti bingung gitu ya. Ketika huruf di sini tidak disambung dengan kata yang lain gitu ya. Mana yang jadi ambigu. Apakah apa saja tanda-tandanya? Kalau isim fi'il ada tanda-tandanya yaitu 4 masing-masingnya, maka huruf
ini tidak memiliki tanda. Huruf ini tidak memiliki tanda. Tapi sejauh pengamatan saya, apa tandanya huruf ini? Ya, kita bisa mengetahui tanda sebuah kata huruf atau bukan ketika kata tersebut tidak bisa dimasuki tandanya isim dan tandanya fi'il. Contohnya min, kita masukkan tanda isim, almin kan nggak ada, atau tanwin, minan nggak bisa ya, atau minun nggak bisa ya. Ini kan nggak bisa dimasukkan tanda isim berarti ya. Fi'il, qadmin tidak pernah kita temui qadmin itu ya. Samin misalkan, kan nggak mungkin ya. Tapi ketika tidak bisa dimasuki tandanya isim dan fi'il, itu disebut dengan huruf ya. Ini demikian ya, huruf tidak memiliki tanda secara kaidahnya. Tapi ya kalau kita sejauh pengamatan ya itu sudah ya, huruf itu tandanya tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il intinya. Oke, demikian pembahasan kali ini terkait kalimatnya atau kata di sini yang memiliki 3 bagian, isim fi'il huruf, isim tandanya tanwin al harful jar dan majrur, yaitu majrur bil harful jar, majrur itu atau majrur bil tawabi. Kemudian fi'lun itu fi'il, kata kerja tandanya qad, sin, sawfa dan tanis, dan harful itu huruf ya. Yang paling sering digunakan pemilihan ala fi'ilika. Nah, silakan kalian itu pahami, bisa dihafal ya. Ketika mempraktekkan tinggal ngambil gitu ya, ngambil di otak maksudnya. Oke, demikian pembahasan terkait kalimat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan langsung tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka akan konten ini, silakan subscribe channel ini dan like. Kalau bisa share pada yang lainnya ya. Karena menyebarkan ilmu itu termasuk sedekah ya. Demikian dari saya, akhirul kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.